kami mulai dengan paparan terkait dengan capaian pelunasan yang sudah memasuki tahap 2 sampai 16 April yang tertulis di sini, yaitu 208.514. Jadi sementara kuota kita itu reguler 203.320 jamaah. Nah, per hari ini tadi jam 12 ada data masuk, ya itu dari 208 nambah 1.000, Pak. Nambah 700, jadi 209.000. Oleh karena itu dari segi ini sudah kelebihan jamaah 5.000 orang yang melunasi. Nah, jumlah tersebut berasal dari 180.390 orang jamaah reguler, ya, yang harusnya 203.000, tetapi yang bisa melunasi hanya 180.000 plus. Ya. Nah, ini bisa mencapai, dan nampaknya ini data konstan selama 3 tahun, Ketua. Jadi 3 tahun itu saya mendapatkan kebutuhan 26.000 cadangan. Tahun ini pun kelihatannya 26.000 atau 25 sampai 26.000 cadangan itu melunasi, dan ini yang menutup kecukupan dari jamaah yang masuk kota itu. Untuk PHD sebanyak 1.512 orang, pembimbing KBIHU sebanyak 645 orang. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk proses pemvisaan sejak minggu lalu. Progres pelunasan per tanggal 16 itu sudah surplus, ya, seperti saya sampaikan, karena adanya cadangan. Kami mengundang cadangan itu 20%, jadi 60.000 orang kita undang, dan yang melunasinya 26.000 tadi. Jamaah yang menunda keberangkatan akan digantikan oleh jamaah cadangan lunas untuk memaksimalkan pengisian kuota. Provinsi yang jamaah cadangan lunasnya telah habis akan diisi oleh jamaah cadangan dari provinsi lain dalam satu embarkasi diupayakan. Perpanjangan masa pelunasan BPIH sampai dengan tanggal 25 April. Karena masih terdapat 4 provinsi yang kuota hajinya masih tersisa banyak. Jadi sebetulnya hari ini adalah hari penutupan, Pak. Saya 3 hari lalu merumuskan dan membuat KMA ke Pak Menteri untuk jaga-jaga andaikan kita masih memerlukan perpanjangan, dan kami buat sampai 25 April. Tapi sampai hari ini nampaknya sudah surplus 5.000 orang, sehingga ya nanti masuknya kategori cadangan yang sampai 25 itu. Jadi masih ada beberapa provinsi yang kuota hajinya masih tersisa banyak, belum melunasi, dan masih banyak jemaah yang dalam proses istitaah kesehatan. Di slide berikutnya, kalau data provinsi mana boleh disebut? Gimana? Provinsinya. Provinsi apa aja? Di sini ada. Oke. Jawa Barat, DKI, Gorontalo, Sumsel. Oke. Jadi ada 4 provinsi, Pak. 1 Jawa Barat, ya, yang Jawa Barat. Jadi kuotanya banyak, tapi yang belum melunasi juga banyak. Kemudian DKI, ini tradisional, Pak, dari dulu selalu kurang, karena DKI banyak pendatang dari berbagai daerah waktu daftar haji entah kemana dicari-cari gitu. Jadi rata-rata DKI selalu tidak bisa 3 tahun terakhir tidak pernah bisa menutupi kuota yang diberikan. Kemudian juga Gorontalo, ya, dan saat ini Sumatera Selatan. Ya, ini 4 provinsi besar yang kuotanya masih belum bisa dipenuhi. Pelunasan itu perpanjangannya, ya. Karena sampai saat itu kami harus masih bernegosiasi dengan kerajaan Saudi, karena pemvisaan sebetulnya mereka akan tutup tanggal 20, Pak. 20 Syawal. Gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan masih ada ruang negosiasi sehingga nanti bisa kita komunikasikan. Jadi dalam data Sitkohatkes per 17 April 2025, jemaah haji reguler yang telah istitoah
cukup banyak Pak, 215.000. Jadi sudah melebihi dari kuota 203.000. Nah, jamaah yang sudah periksa 217.000, yang perlu evaluasi lagi kesehatannya 368. Jamaah tidak istitoah itu sudah dibuat keputusan tidak boleh berangkat, ada 622 orang. Jemaah haji yang masih proses itu ada 1.000 orang. Ini memang data alhamdulillah sudah cukup baik untuk kita, karena dari Kerajaan Saudi meminta betul bahwa untuk jamaah yang akan berangkat istitoahnya terjaga. Itu sebagai konsekuensi dari penundaan pembatasan usia yang tahun ini ditunda menjadi tahun berikutnya. Pak Badan. Insya Allah tahun ini tidak ada pembatasan usia, tetapi harus dipastikan kesehatannya. Jadi informasi terakhir mereka tidak menerapkan usia 70 tahun ke atas maupun 90 tahun, tapi untuk tahun berikutnya. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa menunjukkan istitoah yang bagus, itu juga tidak perlu diterapkan di tahun akan datang. Jadi kami prinsipnya ke arah situ.